Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kemarin kita tidak baca seluruhnya dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ayat 25. Karena itu saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang saya baca dari ayat 9 ya. Kisah Rasul 8 ayat ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan-perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus, Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian,
Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya kepada dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Dan kami kembali bersyukur karena Engkau masih memberikan suatu kesempatan untuk kami membaca bersama firman Tuhan dan juga mendengarkan firman. Kiranya Engkau boleh pimpin pemberitaan firman pagi hari ini kembali. Dan kiranya Engkau boleh bekerja di dalam pikiran dan hati kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam pikiran dan hati kami. Dan iman kepada Kristus boleh sungguh-sungguh makin mendalam, terukir di dalam hati kami. Sehingga kami boleh makin hidup di dalam kekudusan, makin hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kami sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Kami boleh hidup berdasarkan iman dan juga berdasarkan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dan selalu siap sedia untuk menjalankan kebenaran perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam pasal 8 kemarin kita telah menyinggung sedikit. Ini adalah berbicara mengenai akibat dari penganiayaan yang diterima oleh orang-orang Kristen atau gereja mula-mula. Akibat dari Injil yang diberitakan atau akibat mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai orang Kristen dan tidak bisa menutup mulut mereka untuk tidak memberitakan Injil Tuhan atau untuk tidak memberitakan Injil Tuhan. Nah dari situ akibatnya adalah mereka mulai mengalami aniaya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan yang paling berat itu adalah ketika Stefanus berkhotbah, lalu di situ Saulus menjadi orang yang menjadi pemimpin di dalam penegakan penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Nah itu sebenarnya orang-orang Kristen kemudian menyebar dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea menuju kepada Samaria, dan bahkan Injil itu mulai pergi ke daerah-daerah yang lain melalui orang-orang yang bukan merupakan orang-orang Yahudi atau Yahudi campuran. Dan kita lihat semua itu adalah sesuatu yang dikerjakan bukan oleh para rasul, tetapi adalah hal yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen biasa. Dan orang-orang Kristen itu juga mungkin kalau kita lihat siapa mereka, salah satunya adalah Filipus. Walaupun Filipus adalah seorang yang merupakan satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani meja di dalam Kisah Rasul pasal 6. Tetapi dia adalah satu dari sekian banyak orang Kristen yang ketika tersebar tidak bisa menutup mulutnya untuk memberitakan Injil. Dan itu kita lihat di dalam ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu kebiasaan yang ada di dalam gereja mula-mula dari orang-orang Kristen. Siapapun mereka, dia melihat pada jabatan mereka di dalam gereja. Tetapi ketika mereka mengatakan diri mereka Kristen,
identitas mereka adalah anak Tuhan, di situ mereka tidak bisa menutup mulut untuk tidak memberitakan Injil Kristus. Jadi dari sini Injil mulai tersebar, dan pada waktu itu kita melihat di dalam Kisah 8 ada seorang yang bernama Filipus menjadi satu contoh untuk pergi memberitakan Injil, dan begitu banyak dari orang-orang yang dikabarkan di Samaria yang bertobat dan mengenal Tuhan melalui pemberitaan yang Filipus katakan itu atau ajarkan dan beritakan itu. Nah, di dalam bagian ini saya nggak akan sorot lebih jauh. Kita sudah lihat mengenai ciri-ciri orang yang tidak diselamatkan itu seperti apa di dalam pertemuan minggu lalu melalui peristiwa yang ditunjukkan dari kehidupan Simon si penyihir ini. Tapi saya mau ajak kita sepintas melihat kepada peristiwa, paling tidak ada 2 peristiwa. Pertama adalah pelayanan Filipus itu adalah pelayanan yang sangat sukses sekali pada waktu itu. Dan kenapa dibilang sukses? Karena pada waktu dia melayani di Samaria, ada begitu banyak orang yang bertobat di dalam pelayanan Filipus dan menjadi percaya dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi dia adalah orang yang begitu terkenal sekali dengan gereja yang mulai terbentuk di Samaria, dengan begitu banyak jiwa yang ia boleh layani pada waktu itu. Yang kedua adalah kita akan melihat secara sepintas berkenaan dengan yang namanya pelayanan dari Petrus kepada orang-orang yang ada di Samaria. Ini saya bahas secara sepintas karena kita sudah bahas sebelumnya jauh-jauh hari. Awal-awal dari kita membahas Kisah Para Rasul 2, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang baptisan Roh Kudus, silakan baca di dalam atau melihat di YouTube kita tentang Kisah Para Rasul 2 yang kita sudah bahas. Tapi di sini saya mau mengatakan seperti ini. Pada waktu kita melihat Petrus datang ke Samaria, menumpangkan tangan kepada orang-orang Kristen di Samaria yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka kemudian menerima Roh Kudus pada waktu itu, yang di sini tidak disebutkan mereka berbicara bahasa lidah, tapi banyak penafsir yang mengatakan kemungkinan mereka berbicara bahasa lidah pada waktu itu karena para rasul pada waktu itu mengenali ada satu tanda yang terjadi pada waktu Petrus menumpangkan tangan, dan kemungkinan itu sama dengan Kisah Rasul pasal 2. Nah, pada waktu Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini adalah satu bagian yang kita tidak pernah boleh jadikan sebagai rumusan doktrin. Karena ini sekali lagi adalah kisah yang berkaitan dengan satu peralihan dari masa perjanjian lama menuju kepada masa perjanjian baru. Dan di dalam peralihan masa perjanjian lama menuju kepada masa peralihan kepada perjanjian baru, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus di masa peralihan itu. Dan itu membuat pada waktu kita melihat cara kerja Roh Kudus ini, kita akan melihat ada semacam pengulangan-pengulangan yang terjadi. Tetapi pengulangan-pengulangan yang terjadi itu bukan sesuatu yang kita boleh fikskan untuk menjadi doktrin yang kita pegang dan kita ajarkan di dalam gereja. Tapi di bagian yang lain tentunya ada hal-hal yang kita bisa tarik prinsip juga di situ. Misalnya kalau itu adalah satu prinsip yang konsisten dengan kitab-kitab yang lain di dalam kitab suci. Nah, bagian di dalam Kisah Rasul 8, khususnya di dalam baptisan Roh Kudus, orang seringkali melihat sebagai sesuatu yang mengajarkan, kita boleh mendoakan Roh Kudus untuk memenuhi atau supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus kembali. Karena di dalam Kisah Para Rasul ada Kisah pasal 2, ada Kisah pasal 8, ada Kisah pasal berapa lagi? 19 yang menunjukkan kalau hal itu ada, kalau baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang berulang dan berkali-kali terjadi di dalam gereja. Sehingga ada komentari yang mengatakan seperti ini. Baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab cuma beberapa kali. Tetapi sebenarnya di luar dari Alkitab banyak kali terjadi di dalam kehidupan gereja. Saya pribadi tidak percaya seperti itu. Karena di dalam Kisah Para Rasul
itu menceritakan satu penggenapan dari pekerjaan Tuhan yang dicatat sebelum Yesus naik ke sorga. Di mana di dalam perkataan Yesus itu dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu di dalam Matius 28. Tetapi di dalam Kisah Rasul dikatakan, pergilah beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita memperhatikan peristiwa baptisan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, itu menggenapi 4 hal ini. Kisah Rasul 2 itu di Yerusalem. Lalu Kisah Rasul berapa lagi? Kisah Rasul berapa? Halo? Sudah lupa ya? Kisah Rasul berapa? Ya 8 kan? Kisah Rasul 8 di mana? Samaria. Lalu Kisah Rasul berapa? 10 di Yudea, Kaisarea Filipi. Lalu Kisah Rasul 19 di ujung bumi, di Efesus. Jadi itu menunjukkan bahwa pada waktu terjadi baptisan Roh Kudus di 4 tempat itu. 4 tempat itu menjadi satu perwakilan daripada atau satu penggenapan dari perkataan yang Yesus katakan Injil harus diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita tanya kembali tapi di sini kok urutannya itu melompat, bukan dari dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tetapi dari Yerusalem ke Samaria, ke Yudea, lalu kemudian kembali ke ujung bumi seperti itu. Jawabannya saya lihat itu berkaitan dengan pelayanan kepada orang Yahudi terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi pada waktu Bapak Ibu melihat di Yerusalem, kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang ada dari luar daerah orang-orang Yahudi atau lahirnya dari yang ketika mereka ada di dalam pembuangan atau di dalam kota-kota yang lain di luar dari wilayah orang Yahudi seperti itu. Ketika mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah, di situ Roh Kudus diberikan. Lalu kemudian kepada Samaria. Samaria itu siapa? Orang Yahudi campuran. Lalu kemudian kembali ke Yudea. Yudea itu siapa? Wilayah daripada orang-orang Yahudi juga. Tetapi kemudian kepada orang yang bukan Yahudi di Yudea itu. Baru kemudian kepada ujung bumi, yaitu bukan, atau ya orang yang dibaptis di dalam baptisan Yohanes, di situ dikatakan. Tetapi mereka berada di luar daripada wilayah orang-orang Yahudi ya. Dan mereka bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi di situ. Jadi itu bicara tentang urutan itu ya. Dan pada waktu kita melihat ke dalam Kisah Rasul pasal 8. Sekali lagi, kenapa di sini Petrus harus datang? Lalu kemudian Petrus harus menumpangkan tangan dan terjadi baptisan dari Roh Kudus kepada orang-orang Samaria ini. Sebabnya adalah untuk menyatakan kesetaraan di dalam iman kepada Kristus kepada orang-orang Yahudi Kristen. Bapak Ibu kalau melihat sejarah dari orang-orang Samaria dan orang Yahudi, maka mereka adalah 2 kelompok orang yang saling membenci satu sama lain. Orang Yahudi selalu merasa bahwa orang Samaria itu orang Yahudi kelas 2. Dan orang Samaria nggak bisa diterima dengan satu status seperti itu, mereka juga membenci orang-orang Yahudi. Nah kalau andai kata pada waktu itu mereka tidak ditumpang tangani oleh Petrus yang melalui pelayanan dia, maka terjadi Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, maka itu akan membuat tentunya orang-orang Yahudi Samaria yang Kristen akan tetap selalu memiliki status di bawah orang Yahudi Kristen yang ada di
Yerusalem dan di Yudea atau yang berdarah asli itu. Nah, begitu juga dengan orang-orang bukan Yahudi. Kalau andai kata bukan Petrus atau Rasul yang menumpangkan tangan itu, maka kita mungkin akan berkata Galatia, yang apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia, bahwa tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang terpelajar atau laki-laki atau perempuan, atau orang yang terpelajar dan kurang terpelajar di dalam Kristus. Kita akan selalu melihat di dalam Kristus ada kasta-kasta yang ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi pada waktu semua itu dikerjakan oleh para rasul, baik itu Petrus ataupun oleh Paulus, maka di situ orang-orang Yahudi Kristen mulai belajar satu hal yang penting. Ternyata di dalam kehidupan orang-orang Kristen tidak ada pembedaan. Semua bangsa sama di hadapan Tuhan. Semua jenis kelamin baik itu laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan yang rendah sama di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pembedaan sama sekali. Dan itu bisa disimpulkan dari apa? Dari para rasul yang harus menumpangkan tangan di atas orang-orang Kristen pertama-tama ketika Injil dikabarkan di daerah mereka. Setelah itu kita tidak perlu hal itu lagi. Karena di dalam Roma dikatakan satu prinsip dan di dalam Korintus dikatakan satu prinsip. Termasuk di dalam Galatia dikatakan satu prinsip yang sama. Orang percaya, ketika percaya kepada Kristus, maka pada hari itu, detik itu, mereka sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak perlu menerima baptisan Roh Kudus lagi pasca mereka percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi prinsip yang saya mau tekankan sekilas ya. Nah, setelah peristiwa itu mendadak terjadi satu hal yang cukup mengejutkan, bahwa Filipus mendapatkan satu panggilan atau satu bisikan dari Roh Kudus di sini untuk pergi ke daerah Gaza, jalan turunan dari Yerusalem ke Gaza untuk melayani satu orang saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan peristiwa ini, mengapa ini adalah sesuatu yang mengejutkan? Karena pada waktu kita berbicara tentang kesuksesan di dalam pelayanan, konotasi kita seringkali berkata bahwa pelayanan itu adalah sukses kalau pelayanan itu dihadiri oleh banyak orang. Pelayanan itu adalah satu pelayanan yang berkembang kalau pelayanan itu terus disupport oleh banyak orang dan terus bertambah di dalam jumlah orang yang percaya seperti itu. Dan itu berarti dia adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa sekali. Dan kalau dia adalah orang yang dipakai secara luar biasa sekali, seharusnya kapasitas pelayanan yang dia kerjakan itu makin besar atau makin kecil? Makin besar kan? Tapi di sini justru Tuhan menggerakkan Filipus untuk pergi ke satu tempat yang gak jelas itu di mana, khusus hanya untuk melayani satu orang saja, yaitu Sida-sida dari Ethiopia. Nah, ini membuat banyak orang menafsirkan hal ini dengan satu prinsip seperti ini. Pada waktu kita melihat pada pelayanan yang dipimpin oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat yang berjiwa banyak itu lebih berharga daripada satu pribadi orang. Tetapi semua pribadi orang, manusia itu berharga di hadapan Tuhan dan harus mendengarkan Injil yang sama. Siapapun mereka, apakah itu adalah orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, orang yang berkulit putih ataupun orang yang berkulit hitam, atau orang yang berkulit merah, atau orang yang berkulit kuning, semuanya harus mendengarkan Injil yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan Injil itu. Nah, Injil itu berkenaan dengan siapa? Yaitu tentang Kristus yang datang untuk menebus dosa manusia. Itu menjadi satu aplikasi yang kita bisa tarik di bagian ini. Tetapi juga selain itu kita bisa melihat satu hal, pada waktu Tuhan atau Roh Kudus membawa Filipus untuk pergi ke jalan Yerusalem menuju Gaza itu, maka kita bisa mengatakan bahwa peristiwa itu adalah satu peristiwa yang telah dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu.
Jadi pada waktu kita memberitakan Injil atau menjadi seorang yang dipanggil untuk menyaksikan Injil Kristus seperti itu. Maka ada satu hal yang boleh menghibur diri kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahwa Tuhan sebelumnya telah mempersiapkan jiwa-jiwa dari orang-orang untuk bisa menerima Injil Kristus atau mendengar Injil dan meresponi Injil Yesus Kristus. Dan semua itu bukan dari sisi kita yang bisa menggemburkan hati orang dan juga untuk mempersiapkan hati orang menerima Kristus. Tapi Alkitab selalu mengatakan itu adalah pekerjaan dari Tuhan Allah sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya pernah berjalan bersama dengan satu bapak. Lalu di dalam perjalanan itu dia memegang satu metode penginjilan tertentu. Dan dia sangat menjunjung sekali metode itu. Lalu dia pernah ngomong sama saya, Pak Dawis, menurut Bapak, kita di dalam penginjilan itu kan perlu menggemburkan hati orang ya. Lalu dia tanya, menurut Bapak, apa yang membuat hati orang itu digemburkan? Waktu itu saya jawab Roh Kudus. Tapi yang dia katakan itu adalah metode ini Pak yang menggemburkan hati seseorang. Saya nggak terlalu banyak debat pada waktu itu, tapi saya diam setelah saya bicara tentang Roh Kudus yang menggemburkan hati orang. Nah, di bagian ini kita bisa melihat sendiri bahwa yang mempersiapkan hati orang itu bukan dari pribadi orang yang melayani orang. Tetapi Tuhan sendiri yang telah mempersiapkan hati orang untuk mendengarkan Injil Kristus. Ada beberapa contoh ya. Kalau Bapak Ibu, saya bahas ini dulu lalu kita lihat di dalam kisah, bukan Kisah Rasul. Iya di dalam Kisah Rasul, tadi saya kepikir Korintus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam pelayanan Paulus aja ya. Kisah Rasul pasal yang ke 18. Ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 18 ketika Paulus berada di Korintus. Dan pada waktu dia melayani di Korintus, dia mengalami penolakan lagi. Ketika dia ada di dalam kondisi emosi, saya pakai istilah ini, emosi yang agak labil seperti itu. Di ayat 9, Tuhan menampakkan diri, Tuhan berfirman kepada Paulus seperti ini dalam sebuah penglihatannya. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab apa? Banyak umatku di kota ini. Jadi pada waktu seseorang hamba Tuhan atau anak Tuhan diutus untuk pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil di tempat itu. Yang membuat orang meresponi Injil itu siapa? Kita yang pandai memberitakan Injil, kita yang pandai approach seseorang, kita yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain, atau Tuhan. Kisah tadi itu menunjukkan Tuhan yang telah mempersiapkan hati orang terlebih dahulu. Kisah Rasul pasal 8 juga memegang prinsip yang sama. Dari mana? Kalau saudara baca di dalam ayat 31, di situ ketika si Filipus diutus pergi ke jalan itu, dia tidak lakukan apa-apa loh. Tetapi pada waktu dia ada di jalan itu, dia mendengar satu orang yang sedang naik kereta, yaitu seorang yang merupakan bendahara dari Sri Kandake itu. Di dalam kereta itu dia mendengar orang itu sedang membaca salah satu bagian dari kitab suci, yaitu Yesaya 53. Tetapi pada waktu dia membaca seperti seekor domba dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Dia dalam kondisi yang bingung. Dia sedang membaca Alkitab, tapi dia tidak tahu ini berbicara tentang siapa. Menurut para komentari,
mereka mengatakan paling tidak ada 3 rujukan dari siapa yang dimaksud sebagai hamba yang menderita itu. Pertama adalah Israel sebagai satu bangsa. Yang kedua adalah Nabi Yesaya sendiri. Yang ketiga adalah yang paling sedikit minatnya atau orang yang setuju dengan tafsiran ini, yaitu Mesias yang menderita. Di pandangan orang-orang Yahudi, kenapa ini yang paling sedikit? Karena di dalam konsep mereka Mesias gak boleh menderita. Atau Mesias mengalami kematian, itu adalah sesuatu yang di luar dari pemikiran dan pemahaman mereka. Bagi mereka Mesias akan memerintah sampai selama-lamanya sebagai seorang raja menggantikan Daud. Kalau dia adalah seorang yang memerintah sampai selama-lamanya, bagaimana dia bisa mati? Kalau dia mati berarti tidak bisa memerintah sampai selama-lamanya. Jadi mereka sulit menerima Mesias yang menderita. Nah itu sebenarnya di dalam pemikiran dari si bawahan dari Sri Kandake, orang yang merupakan sida-sida atau orang yang dikebiri itu. Maka dia bingung, ini bicara tentang siapa? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini juga menunjukkan satu hal. Tanpa firman, tanpa orang yang mengerti firman untuk menjelaskan tentang kebenaran firman, kita nggak akan bisa memiliki satu pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, kalimat ini mengatakan bahwa orang yang akan menerima Injil itu adalah orang yang terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan Injil Kristus. Yang dilihat dari sida-sida ini yang bisa membaca kitab suci, bingung dengan apa yang dikatakan kitab suci, memiliki rasa haus yang besar untuk mau mengerti lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan oleh Yesaya 53 ini. Dan itu sebabnya ketika Filipus mendengar hal itu, dan di situ dikatakan Roh Kudus berkata dalam hatinya, inilah orang yang harus kamu injili, dekati dia. Maka Filipus kemudian mendekati dan kemudian mengabarkan Injil Kristus kepada orang ini atau sida-sida dari Ethiopia ini. Ini yang membuat tadi saya simpulkan bahwa pada waktu kita berbicara tentang pekerjaan penginjilan, kita jangan jadi orang yang berpikir bahwa keberhasilan untuk menginjili itu adalah karena kemampuan kita atau usaha kita, kehebatan kita di dalam menjembatani keadaan yang ada untuk Injil bisa dikabarkan kepada diri mereka. Dan orang bisa percaya kepada Injil Kristus itu bukan juga karena kemampuan kita untuk meyakinkan orang supaya dia percaya kepada Kristus. Walaupun di dalam kita memberitakan Injil harus ada satu dorongan yang meyakinkan atau daya tarik untuk meyakinkan orang percaya kepada Kristus. Tetapi orang bisa datang kepada Kristus bukan karena daya tarik kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kefasihan kita berbicara dan kehebatan apologetika kita untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Semuanya karena Kristus sudah mempersiapkan hati orang itu terlebih dahulu untuk mendengarkan Injil dan meresponi Injil Yesus Kristus. Itu yang benar. Nah ini yang membuat pada waktu kita berbicara tentang penginjilan, penginjilan itu tidak pernah kontradiksi dengan yang namanya doktrin predestinasi. Banyak orang yang tidak mengerti tentang doktrin predestinasi menganggap doktrin predestinasi itu menjadi satu doktrin yang membenarkan diri dia untuk tidak perlu menginjili. Karena apa? Kalau orang sudah dipilih untuk percaya kepada Kristus, maka dia akan secara otomatis datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Kalau dia secara otomatis datang dan percaya kepada Kristus, kenapa kita harus repot-repot menginjili kan? Karena orang yang dipilih saja yang bisa datang dan percaya kepada Kristus. Kalau dia tidak dipilih, dia bisa percaya kepada Kristus atau tidak? Tidak bisa. Dia mau percaya tapi karena tidak pilih, maka dia tidak bisa percaya kepada Kristus. Nah, banyak yang mengerti bahwa doktrin predestinasi itu membuat orang-orang yang mau datang kepada Kristus ditolak oleh Tuhan karena dia tidak dipilih oleh Tuhan padahal dia ingin datang kepada Kristus. Mungkinkah
Jawabannya tidak mungkin. Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam Roma pasal 3. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat kalau orang bisa datang kepada Kristus. Itu cuma ada satu sebab. Dia sudah dipilih oleh Bapa. Kalau dia tidak pernah dipilih oleh Bapa, cuma ada satu akibatnya. Yaitu dia tidak mungkin mau datang kepada Yesus dan percaya kepada Kristus. Karena dia adalah orang yang berdosa. Jadi dosa itu membuat kita nggak mau melihat kebenaran tentang Tuhan yang sejati. Dosa membuat kita tidak mampu untuk menginginkan Tuhan yang sejati. Dosa membuat kita tidak mampu untuk menghidupi kehidupan yang sesuai dengan tuntutan standar Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan dosa membuat ketika kita tidak mampu mencapai tuntutan Tuhan yang sempurna itu, berusaha untuk mengalihkan yang benar itu ke dalam hal-hal yang membuat atau mereduksi hukum itu, membuat kita merasa diri kita tenang karena kita mampu melakukan hukum Tuhan. Padahal hukum Tuhan itu adalah hukum yang sudah direduksi. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 5, Tuhan Yesus itu bukan sedang memberikan hukum yang baru kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus itu sedang mengembalikan standar tuntutan hukum ke posisinya yang sebenarnya, yang sebelumnya sudah direduksi oleh orang-orang Yahudi. Itu Matius pasal 5. Itu sebabnya tadi saya katakan, pada waktu kita berbicara tentang predestinasi, Alkitab tidak pernah mengajarkan atau doktrin predestinasi tidak pernah mengajarkan kalau orang yang tidak dipilih Tuhan bisa memiliki kasih yang bertepuk sebelah tangan. Di mana dia mau datang Yesus, karena dia tidak dipilih oleh Yesus, akhirnya Yesus tolak dia yang mau datang kepada diri dia. Yesus berkata satu kalimat yang penting di dalam Injil. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku atau yang datang kepadaku tidak akan aku tolak. Itu yang Yesus katakan. Dari sini kita memahami satu hal. Kalau dia bisa datang, itu karena Bapa yang menggerakkan dia untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tanya seperti ini ya. Yang membuat kita punya keinginan yang kuat untuk terus menginjili, itu karena ada orang pilihan atau karena tidak ada orang pilihan. Karena ada doktrin predestinasi atau karena tidak ada doktrin predestinasi. By the way, sebelum saya lanjut, saya mau ngomong satu hal. Apapun yang menjadi agama yang dipercayai seseorang, semua agama pasti mengajarkan tentang predestinasi. Seperti itu ya. Baik orang Kristen reform ataupun orang Kristen bukan reform, pasti mengajarkan tentang predestinasi. Sebenarnya isu predestinasi itu bukan menjadi satu isu yang perlu diperdebatkan terlalu besar. Saya kembali ya. Yang mendorong kita menginjili dengan teguh, dengan setia, dengan menggebu-gebu, dengan ngotot, dengan tidak menyerah. Karena kita tahu ada orang pilihan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk siap sedia menerima Injil Kristus. Atau karena tidak ada orang itu. Tapi kita tahu bahwa semua orang itu adalah orang berdosa dan menolak Kristus. Yang mana yang mendorong kita lebih giat untuk menginjili? Tahu. Tahu ada orang yang sudah dipilih. Tahu ada orang yang ketika Injil dikabarkan, maka mereka pasti meresponi Injil itu. Tahu pasti mereka akan percaya kepada Kristus dan bertobat dari dosa mereka. Itu yang mendorong kita terus mencari siapa orang itu melalui Injil yang dikabarkan kepada diri mereka. Begitu ya. Makanya Paulus di dalam pelayanannya di kota Korintus, ini saya langsung kasih tahu dulu aja, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Waktu dia merasa ditolak, waktu dia merasa putus asa di situ, lalu merasa mungkin sekali lagi dia akan dianiaya di kota itu karena ini adalah kota yang penuh dengan berhala.
Ketika Tuhan berkata, Paulus, di kota ini banyak anak-anakku, banyak umat pilihanku. Maka Paulus stay di kota itu selama 1,5 tahun untuk mengabarkan Injil di situ. Dan dia mendirikan gereja Korintus di Korintus itu. Jadi ada aspek ini. Tapi pada waktu kita berbicara tentang Injil dikabarkan dan Tuhan yang mempersiapkan hati orang untuk mendengarkan Injil Tuhan, kita nggak boleh abaikan poin yang kedua. Yang poin kedua ini adalah bahwa Tuhan ketika bekerja untuk mengabarkan Injilnya, Dia akan selalu memakai anak-anak Tuhan untuk mengabarkan Injilnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi ini adalah satu prinsip yang kita lihat sebagai satu paradoks ya. Di satu sisi ada Tuhan yang memilih. Tetapi ketika Tuhan memilih, Tuhan tidak pernah menetapkan satu prinsip bahwa orang secara otomatis akan datang kepada Kristus karena dia dipilih di dalam kekekalan. Dan orang tidak akan datang kepada Kristus karena dia tidak dipilih di dalam kekekalan. Yang benar adalah kalau dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dia belum mendengarkan Injil Kristus, dia nggak akan datang kepada Kristus. Jadi di dalam Alkitab, kenapa Tuhan Yesus berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Roma Paulus berkata, begitu bahagia mendengar langkah kaki orang yang membawa kabar baik itu. Karena Tuhan menggunakan prinsip bahwa Injil harus dikabarkan bukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh para malaikat, bukan secara otomatis orang bisa percaya kepada Injil, tetapi melalui Injil yang harus dikabarkan sampai ke ujung bumi. Dan siapa yang bertugas? Yaitu anak-anak Tuhan sendiri untuk mengabarkan Injil itu. Makanya pada waktu kita kembali ke dalam ayat keempat di bagian pasal ke-8 ini, saya mau mengatakan kembali, orang gereja mula-mula ini, orang Kristen mula-mula ini sangat memahami sekali kalau tanggung jawab penginjilan itu adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Bukan hanya tanggung jawab pribadi-pribadi tertentu yang menjabat sebagai pejabat gereja, baik itu pendeta, penginjil atau pengembala untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penatua gereja untuk mengabarkan Injil, tapi tanggung jawab dari semua orang Kristen di situ. Jadi ada bagian ini. Kita harus membuka mulut mengabarkan tentang Kristus kepada dunia. Hal lainnya adalah pada waktu kita berbicara tentang Tuhan yang mempersiapkan hati orang untuk mendengarkan Injil, maka hal ini mungkin menjadi sesuatu yang akan berkontradiksi dengan bijaksana kita. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, pelayanan, dan penggunaan keuangan, kita seringkali di dalam prinsip bahwa kita harus bekerja secara efisien, bukan? Kita harus mengatur satu strategi yang membuat tidak terjadi pemborosan di situ. Kalau bisa melalui apa yang kita kerjakan, banyak orang langsung sekaligus menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Atau kalau kita bekerja di dalam perusahaan, uang yang kita keluarkan harus paling tidak seimbang dengan apa yang dihasilkan dari mengeluarkan uang itu, atau bahkan berkali-kali lipat untuk mendapatkan keuntungan. Itu efisien. Tapi kalau kita perhatikan di dalam pelayanan Tuhan, ada hal yang sedikit kontra atau mungkin kontra dengan prinsip itu. Saya bukan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur keuangannya. Lalu kita boleh memboroskan segala keuangan yang dimiliki oleh gereja. Atau kita tidak dengan hikmat untuk mengatur schedule di dalam pekerjaan kita atau pelayanan kita dan segala sesuatu yang lain. Bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang cara kerja Tuhan itu di luar dari pemahaman kita. Dan di dalam bagian ini adalah Tuhan menggunakan cara ini untuk menjangkau sida-sida dari Ethiopia itu. Filipus siapa? Orang yang melayani di Samaria. Sida-sida Ethiopia itu di mana? Perjalanan dari Yerusalem menuju ke Gaza. Yang satu di atas, satu di bawah kayak gitu. Yang kalau di bawah di Yerusalem ada siapa sebenarnya? Ada para rasul kan? Dan bahkan sida-sida Ethiopia ini adalah orang yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah orang Yahudi di situ.
Nggak tahu berapa lama, ada yang menafsirkan mungkin bisa sebulanan di situ. Karena dia menempuh perjalanan yang cukup jauh, kalau terlalu cepat balik lagi kan sayang. Jadi dia datang ke situ, tinggal di Yerusalem, beribadah di situ. Dan di Yerusalem menurut pasal yang sebelumnya adalah terdapat para rasul yang tinggal di Yerusalem ketika penganiayaan jemaat terjadi. Pasal 8 ayat yang ke 1b itu ya. Dan mereka tidak pergi kemana-mana. Yang menyebar itu adalah orang-orang yang merupakan jemaat Kristen. Mula-mula itu. Nah kalau kita menurut perhitungan strategi atau efisiensi yang seharusnya Tuhan gerakan menginjili sida-sida dari Ethiopia ini siapa? Harusnya Petrus atau Yohanes, begitu kan? Atau rasul-rasul yang lain di situ. Tapi enggak ada satu rasul pun yang datang kepada sida-sida Ethiopia untuk menginjili dia. Tetapi justru seorang yang jauh dari Samaria digerakkan untuk datang ke jalan Yerusalem menuju ke Gaza itu untuk menginjili cuma satu orang. Lalu setelah itu yang kedua, kalau kita melayani biasanya kita ingin ada follow up, ada jam kepastian kan. Ada sesuatu yang kita continue. Kedua adalah setelah Filipus injili, ditinggalkan saja. Yang meninggalkan orang ini bukan Filipus yang mau, tapi Roh Kudus yang mendadak menghilangkan Filipus dari hadapan sida-sida Ethiopia ini. Ada kasus lain Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Petrus menemui Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira yang tinggal di Kaisaria. Petrus di mana? Di Yerusalem ya. Yerusalem ke Kaisaria itu lumayan jauh loh. Lalu kalau saudara buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-21. Di sini Paulus di Tirus dan di Kaisaria. Kalau saudara baca terus di ayat 8. Saya baca dari ayat 7 ya, lalu ayat 8 kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-7. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Lalu ayat 8 kita baca sama-sama. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah siapa? Filipus, pemberita Injil itu. Yaitu satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya. Filipus tinggal di mana? Kaisaria. Cornelius tinggal di mana? Kaisaria. Kok yang diutus Petrus ya? Petrus di Yerusalem. Nah ini yang saya mau ngomong ke Bapak Ibu yang tadi saya bicarakan. Pada waktu kita melihat cara kerja Tuhan. Kadang-kadang kita boleh sih dan harus sih menggunakan yang namanya efisiensi, hikmat di dalam mengatur segala sesuatu kayak gitu. Tetapi kita juga harus membuka hati untuk cara kerja Tuhan yang di luar daripada perhitungan kita. Kita sering kali berpikir bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengatur segala sesuatu dengan teratur, terapi, dan tersusun dengan tidak ada celah sama sekali. Oh ya mungkin sih kalau dia adalah orang yang dikasih karunia untuk mengatur segala sesuatu itu. Tetapi sering kali kita punya pikiran kayak gini. Segala sesuatu harus teratur seperti yang aku mau. Atau yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak ada lagi celah bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Atau program yang kita susun. Itu celaka. Karena banyak kasus ketika kita melihat Alkitab. Alkitab sering kali menggunakan kata hal-hal yang dikatakan di luar dari Tuhan bekerja di luar dari kemampuan kita untuk mengerti. Dan hal itu seringkali Pak Tong pakai istilah sebagai exception atau pengecualian. Tuhan di dalam bekerja
ada pengecualian yang dia bisa lakukan untuk suatu pelayanan tertentu. Dan saya lihat kita pun di dalam melakukan pelayanan, kita juga harus membuka diri terhadap yang namanya kemungkinan-kemungkinan yang di luar daripada perhitungan kita. Tetapi di sini sekali lagi pada waktu Tuhan bekerja seperti itu, tolong Bapak Ibu ketika menilai segala sesuatu jangan cuma nilai dari unsur materi. Mungkin ada pemborosan yang besar. Tetapi Bapak Ibu harus bisa lihat dari kacamata Tuhan. Mungkin ada maksud rencana Tuhan yang lain untuk membuat hal itu yang memboroskan itu terjadi di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Jadi ada cara kerja Tuhan di luar dari pemikiran kita yang kita pikir paling benar dan paling baik itu. Atau yang sempurna itu. Karena Tuhan jauh lebih berhikmat dan Tuhan tahu apa yang Dia sudah rencanakan di dalam kerajaan Dia. Misalnya ambil contoh kayak gini ya. Kalau andai kata yang pergi ke Kaisaria itu adalah Filipus. Apa yang terjadi kepada Cornelius? Yang tadi saya ngomong, mungkin orang Kristen kayak kita ini ya, yang non-Yahudi, non-campuran darah Yahudi, itu akan dipandang oleh orang Yahudi di Israel Kristen itu adalah orang yang rendah. Yang kelas 2, kelas 3 dan kelas yang lain. Gak bisa stratanya disamakan dengan diri kita. Kalau ambil contoh mungkin kayak gini ya. Yesus pernah berkata jangan cuma melihat kepada orang kaya yang datang ke dalam gereja. Tetapi kamu harus melihat secara sama rata orang yang datang kepada gereja. Jangan ngomong kepada orang yang miskin, ayo pinggirkan ada orang kaya datang untuk duduk di dalam gereja lalu kasih dia di posisi paling depan misalnya kayak gitu. Kalau andai kata bukan Petrus yang pergi ke Cornelius saat itu, tapi Filipus yang pergi ke Cornelius. Mungkin saat ini kalau kita punya gereja di Yerusalem misalnya, di timur, di Israel situ. Semua orang Yahudi duduk di kursi Kristen, kita duduk di bawahnya. Karena beda strata. Tetap ada hal-hal yang orang Yahudi akan nikmati, kita nggak bisa nikmati sebagai orang bukan Kristen. Ada janji-janji Tuhan yang hanya orang Yahudi yang nikmati, orang-orang yang Kristen bukan Yahudi nggak bisa nikmati. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi karena Petrus yang pergi ke sana, Petrus yang menumpangkan tangan, Petrus yang membaptis orang-orang itu. Dan akibat dari pelayanan Petrus itu Roh Kudus turun pada waktu itu persis seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang Yahudi belajar satu hal. Ternyata Injil juga untuk bangsa lain, ternyata mereka sama dengan kita. Di hadapan Tuhan tidak ada orang Yahudi, Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi. Yang ada adalah orang Kristen di dalam Kristus. Yang penting jadi siapa? Kristusnya yang penting. Bukan kebangsaan kita, bukan kelahiran kita, bukan warna kulit kita, bukan gender kita yang penting. Tetapi Kristus yang paling utama. Seperti itu. Jadi Tuhan bekerja di luar dari hikmat kita tentunya. Atau melampaui daripada hikmat kita ini ya. Saya kira saya stop di sini. Karena waktu kita sudah habis. Walaupun ada cukup banyak hal yang kita bisa bahas berkenaan dengan ini kembali. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ingat satu hal pesan saya sebelum kita tutup dalam khotbah. Bahwa Injil sudah Tuhan percayakan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kerjakan itu. Bagikan itu. Jangan simpan bagi diri kita sendiri. Bawa orang ke gereja. Kenalkan dia kepada Kristus. Mungkin ini yang saya tambah aja satu terakhir. Pada waktu Bapak Ibu bawa mereka. Jangan gunakan hikmat sendiri. Tapi gunakan apa? Hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Ya, kalau mau kita sederhanakan itu firman Tuhan. Gunakan firman. Beritakan firman kepada dia. Jangan merasa bahwa firman ini terlalu keras atau terlalu sulit untuk orang dengar. Maka saya tidak mau beritakan itu. Ada firman yang harus saya tutupi, ada firman yang saya buka.
Dengan hikmat kita pikir itu bisa membuat atau menolong orang untuk percaya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih firman-Nya kepada kita, berarti firman itu memiliki kuasa untuk mempertobatkan seseorang. Dan kalau Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kita, kita pun tidak boleh menutup-nutupi firman itu kepada orang lain. Mereka harus mendengar dan kita harus percaya bahwa firman punya kuasa untuk membawa orang datang kepada Kristus. Amin. Yang mengubah hidup Bapak Ibu Saudara itu siapa? Siapa? Tuhan. Melalui apa? Melalui? Halo. Cuma di sini yang ngomong, itu pun kecil-kecil. Siapa yang mengubah hidup Bapak Ibu? Apa? Roh Kudus. Oke. Roh Kudus bekerja melalui apa? Firman ya. Firmannya sudah dibaca tiap hari belum? Kalau firman nggak kita baca tiap hari, Roh Kudus bisa bekerja melalui firman? Enggak. Cara Tuhan kerja untuk orang lain juga seperti itu. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus betul. Tapi Roh Kudus tidak pernah bekerja lepas dari firman Tuhan. Kalau kita kunci yang menjadi sumber Roh Kudus bekerja, ya gimana Roh Kudus mau bekerja? Padahal Tuhan sudah menetapkan prinsip ini di dalam pelayanan dan di dalam penginjilan. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk firman yang boleh Engkau beritakan. Untuk pengertian firman yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Kiranya Engkau boleh pimpin kami ya Tuhan untuk makin menjunjung tinggi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk makin menghargai firman Tuhan. Bukan dengan cara menyimpannya baik-baik sampai seluruh kitab suci berdebu. Tetapi biarlah kami menghormatinya dengan membuat kitab suci ini menjadi rusak karena tiap hari kami membuka dan membacanya dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Tolong berkati kehidupan dari anak-anak-Mu. Ya, ketika kami bergaul dengan firman, kami makin boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga makin boleh menggunakan mulut dan hidup kami untuk menjadi pemberita dari kabar baik yang telah Tuhan percayakan kepada kami, yang telah mempertobatkan kami, yang telah menyelamatkan hidup kami, dan yang telah mentransformasi kehidupan kami untuk makin serupa Kristus dan ada di dalam kekudusan. Kiranya Engkau boleh berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, sehingga setiap firman yang dikabarkan, setiap berkat yang diberikan kepada mereka oleh Engkau, itu boleh mereka bagikan kepada keluarga, kepada teman-teman mereka, dan kepada orang-orang yang mereka belum kenal. Sehingga melalui keberadaan mereka dan berkat yang mereka boleh bagikan itu dan kebenaran Injil yang mereka boleh sebarkan, Engkau boleh membawa lebih banyak jiwa untuk datang ke dalam gereja ini dan juga boleh turut diberkati. Kiranya sekali lagi ya Bapak, pelayanan dari gereja ini boleh senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pelayanan dari gereja ini boleh senantiasa membawa anak-anak-Mu, kami semua, untuk makin dekat kepada Tuhan. Karena kami makin mengenal firman atau mengenal Tuhan yang sejati melalui firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami berdoa sekali lagi bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.